Iya, silakan Bunda Tati. Terima kasih Bunda Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Bapak dan Ibu Majelis Khataman yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya pada Jumat petang yang penuh berkah ini. Dan juga sebagai koordinator, perkenankanlah saya untuk eh, perkenalkanlah saya untuk terlebih dahulu mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para petugas acara pada hari ini dan juga pada para ketua kelompok. Yaitu yang pertama tentu saja kepada Bunda Kinan, terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Ustadz Muji yang nanti akan menjadi pembawa acara, kepada Ustazah Rini Suwardi yang akan membawakan surat-surat akhir dari Al-Quran, kemudian tentu saja kepada Ustadz Hendra Surahman yang akan membacakan zikir Jumat petang pada hari ini. Kemudian kepada para ketua kelompok, di sini ada kita mempunyai 14 kelompok. Coba saya lihat lagi, karena banyaknya takut salah, jadi saya akan bacakan. Yang pertama adalah kepada Ibu Nismah Awang dari kelompok Al-Karim, dan kepada Ibu Nismah Awang terima kasih juga untuk himbauannya menjadi himbauannya untuk khataman mandiri kepada para anggota kelompoknya. Saya lihat dulu di sini, nanti saya sebutkan lagi. Kemudian Ibu Tri Laksamanawati dari kelompok Al-Azim, terima kasih banyak Ibu. Ibu Neneng Lesmana dari kelompok Al-Hakim, terima kasih untuk himbauannya kepada anggota kelompoknya. Ibu Siti Zubaidah, terima kasih untuk partisipasinya dan juga untuk himbauannya Hataman Mandiri, yaitu peserta anggota kelompok dari Al-Majid ini adalah Ibu Hajah Zubaidah Ali yang alhamdulillah telah 3 kali menghatamkan Al-Quran pada bulan ini. Kemudian juga kepada Ibu Muslimatun, keduanya dari grup Al-Majid di bawah koordinasi dari Ibu Siti Zubaidah. Kemudian kepada Ibu Muji Hartatik dari grup Al-Furqon, ada Ibu Eti Kak Yanti yang telah menyelesaikan satu kali hataman secara mandiri. Kemudian Ibu Nia Atmaja, yaitu dari kelompok Azikr, adalah Ibu Lis Hamzah 2 kali hataman mandirinya di dalam 1 bulan ini, dan juga Ibu Dedeh Ida Roshidah. Kemudian Ibu IP dari kelompok Al-Huda, terima kasih untuk koordinasinya. Ibu Rini Suwardi dari kelompok Ar-Rahma, Ibu Rini dari kelompok Ar-Rahma. Kemudian Ibu Mercy Emilia dari kelompok Ashifa, Ibu Lestari dari kelompok Al-Malik. Kemudian Ibu Ambar dari sebagai ketua kelompok An-Nur. Ada 6 pesertanya yang telah menyelesaikan hataman mandiri, yaitu Ibu Zakiyah 2 kali, Ibu atau Mbak Rosita 1 kali, Ibu Siti Barkah 1 kali, Ibu Titi Mutialita 1 kali, Ibu Siti Wahidah, dan Ibu Rohyatin. Terima kasih untuk himbauannya kepada Ibu Ambar sebagai ketua kelompok dari kelompok An-Nur. Kemudian juga kepada Ibu Kinana sebagai ketua kelompok Al-Bayan, tentu saja beliau yang paling banyak sekali partisipasinya di semua kegiatan Yashwa Matahati. Kemudian di Ibu Kinana ini telah menghimbau, dan ada 2 ibu, yaitu Ibu Emma KN dan Ibu Hajah Febriana Wazli MAP. Kedua beliau ini telah menyelesaikan hataman mandiri di luar
kewajiban yang satu juz yang seperti kita lakukan. Kemudian Ibu, saya loncat dulu kepada Ibu Inong Bintaro dulu. Ini dari ketua kelompok 15 dulu, yaitu ketua grup Al-Fatah, Ibu Inong Bintarto. Ada dua, yaitu Ibu Rahayu dengan Ibu Ella Nurlaila Syam yang telah menyelesaikan hataman mandiri. Terima kasih. Kemudian saya akhirkan Ibu Rina SP. Ini beliau membawahi dua kelompok, yaitu ketua kelompok Al-Alim dan beliau juga sebagai ketua kelompok Al-Hafiz. Karena beliau ini banyak sekali yang ininya, yang telah hataman mandirinya saya bacakan. Yaitu dari kelompok Al-Hafiznya Bu Rina ini, seluruh anggota kelompok, seluruhnya, 30 anggota kelompok ini satu kali telah menyelesaikan. Dan untuk kelompok Al-Alimnya, seluruh anggota 1 bulan ini 3 kali hatam, Masya Allah. Kemudian yang hatam mandirinya di luar yang 3 kali itu ditambah lagi adalah ada 6 peserta. Kemudian ada 4 peserta lagi di luar yang tadi 3 kali itu, yang 2 kali hatam 30 juz dan yang 3 kali hatam 2 peserta. Jadi sangat Masya Allah ya, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa seperti grupnya, kelompoknya Ibu Rina SP. Kemudian yang terakhir sekali, karena saya anggota juga anggota dari Ibu Bismah Awang, yaitu kelompok Al-Karim. Ada 3 ibu di sini yang telah menyelesaikan hataman mandiri, yaitu Ibu Mira, Ibu Siti Nurjanah, dan Ibu Nurul Huda. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan di atas semuanya itu tentu terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada guru kita, Kiai Haji Ustadz Nasiruddin Khalid, yang berkat bimbingannya lah kita dapat bertemu di acara yang penuh berkah ini. Kemudian saya akan menanyakan dulu pada Bunda Kinan, apakah Ustadz Muji, dan kebetulan saya lihat beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Muji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu. Assalamualaikum Iya, Ustaz. Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam. Udah alhamdulillah. lama nggak ketemu Ustaz. Ya, ya. Apa kabar Ustaz? Baik Ustadz Muji, saya sudah selesaikan mata acara yang saya ya. Silakan dilanjut Ustadz Tafadol. Baik. Terima kasih kepada Bunda Haji pembukaannya. Baik, kita mulai karena sekarang sudah jam 4 petang. Saya buka acara petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mar'i zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu ala al-jismiyya wal jihad wal zamani wal makan. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaram, yang sama tentu kita hormati dan kita muliakan tentunya guru kita Bapak Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Kemudian yang kita sama-sama kita hormati para ketua koordinator Tadabbur Quran, Ibunda Hajah Tati Muzaini. Selanjutnya yang sama tentu kita hormati dan kita muliakan para ketua kelompok Tadabbur Quran. Tentunya
Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya rekan-rekan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Khatmil Quran, Hizbah Mata Hati. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kekuatan untuk bisa istiqomah dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama mencari ridhonya Allah pada petang hari ini. Karunia nikmat, sehat, sempat, dan juga luang waktu Allah berikan sehingga kita bersama-sama bisa tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semoga termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum tentunya kita mulai acara Majelis Khatmil Quran yang ke-36, alhamdulillah Jumat ini tanggal 20 Desember 2023 bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, kita telah memasuki tentunya Khatmil Quran yang ke-36. Semoga senantiasa kita diberikan keistiqomahan, kekuatan, dan juga kemudahan untuk bisa mengikuti majelis-majelis selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya kita buka acara petang kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama tentunya suratul Fatihah ini kita kirimkan khusus untuk diri kita, agar senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita diberikan tentunya kemudahan untuk menjalankan semua aktivitas kita di hari-hari selanjutnya. Kemudian Al-Fatihah yang selanjutnya kita niatkan untuk para donatur tentunya dan para santriwan, santriwati Hizbah Mata Hati yang juga senantiasa diberikan oleh Allah kemurahan rezeki dan keluasan untuk bisa membantu jalannya pendidikan di Hizbah Mata Hati. Kemudian kita kirimkan juga Al-Fatihah untuk saudara kita, rekan-rekan kita, atau saudara kita, andai tolan kita yang sedang kurang sehat atau dilanda sakit, baik yang di rumah ataupun yang di rumah sakit. Semoga Allah berikan, Allah karuniakan kesehatan seperti sedia kala. Dan juga kita kirimkan Fatihah untuk Ibu Nui ya, yang sedang fisioterapi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Fatihah untuk adik iparnya Ibunda Hajah Tati Muzaini yang meninggal dunia. Semoga Allah berikan tentunya tempat dari taman-taman surganya Allah dan dijadikan menjadi tentunya menjadi husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
واغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik, kita mulai. Saya akan coba bacakan susunan acara pada petang hari ini. Susunan acara pada petang hari ini, yang pertama tentunya ramah tamah dan silaturahim. Kemudian pembukaan dengan MC menyapa peserta yang sudah kita lalui. Selanjutnya pembacaan Al-Quran bersama dari halaman terakhir dari juz yang dibaca. Dilanjutkan dengan pembacaan zikir petang bersama. Tentunya itu akan dipandu oleh Ustadz Hendra Surahman. Yang kelima, pembacaan Al-Quran bersama dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas, yang dipandu tentunya oleh Ibu Rini Suwardi. Yang selanjutnya update kegiatan program YASPA yang nanti akan kita bacakan, dan dilanjutkan dengan tadabbur Quran. Insya Allah akan membawakan surat An-Nahl ayat 90 yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Dan sebelum tentunya doa khatmul Quran ke-36, akan ada jeda update informasi yang akan tentunya dibawakan oleh Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Baik, kita melanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan zikir petang atau pembacaan Al-Quran bersama, halaman terakhir dari juz yang dibaca. Baik, seluruh jamaah khatmul Quran, kita baca tentunya halaman terakhir dari juz yang kita baca. Baik, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dibuka para jamaah mic-nya agar bisa. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجبك Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih wa huwa lil qasiyatil qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu لآية وما كان أكثرهم أفمن يتقي وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق الله إلى هارون ولهم علي ذنب أخاف أن يحضرون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وما قال أرسلنا فعلتها قبلك إذا إلا وأنا رجالا من نوحي الضالين إليهم فاسألوا ففررت أهل الذكر إن منهم كنتم لا ووهب لي ربي وما ولدا أرسلنا حكما قبلك إلا وجعلني من رجالا المرسلين وتلك نوحي نعمة إليهم منها علي أن عبدت فاسألوا بني أهل الذكر إن إسرائيل كنتم لا قال فرعون تعلمون وما رب وما العالمين جعلناهم قال جسدا رب لا يأكلون السماوات والأرض الطعام وما وما بينهما كانوا وما خالدين كنتم أزاهم مؤمنين الله وصدق العزي قال في الله الحياة الوعد اذهبوا الدنيا فلا فأنجيناه تستمعون ولعذاب قال ربكم الآخرة وأبو أكبر لو آبائكم كانوا يعلمون الأولين قد قال إن ولقد أنزلنا رسول ضربنا ربي أرسل للناس كتابا فيه في ذكرهم قال رب فهل المشرق تعقلون والمغرب وما لعلهم بينهما فاصبر إن كنتم قرآنا تعقلون قرية عربيا قال غير لئن ذي اتخذت عوج إلها لعلهم وأنشأنا قال لئن اتخذت يتقون بعدها إلها ضرب قرون غيري الله مثلا فلما رجلا أحسوا بأسنا قال أولو إذا جئتك هم بشيء منها مبين يركضون قال فأت به إن فألقاه كنت من فإذا الصادقين ما هل ألقفتم فألقى حيث عصاه فإذا يستوي هي لعلهم ثعبان مبين بل قالوا أكثرهم يا ونزع يده لا ويلنا فإذا هي يعلمون بيضاء كالمجرمين للناظرين فما قال زالت تلك للملأ حوله دعواهم حتى أيهم إن هذا جعلناهم لساحر حصيدا عليم إنكم خامدين يوم وما يريد أن القيامة يخرجكم عند من السماء ربكم أرضكم والأرض بسحره وما فماذا بينهما تأمرون لاعبين قالوا فأردنا أرجه أن وأخاه نتخذ وابعث في لهوا المدائن لاتخذناه من يأتوك بكل لدنا سحار عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الله العظيم الكريم وذلك المشهد بمشاكل الحمد لله رب العالمين. Baik, setelah kita baca bersama halaman terakhir dari juz yang kita baca, kita berlanjut tentunya ke acara yang selanjutnya, yaitu pembahasan zikir petang bersama, tentunya akan dipandu oleh Ustadz Hendra Surahman. Namun sebelum itu, kita dengarkan tentunya sambutan Ketua Koordinator dari Tadabbur Quran, yaitu Ibu Hajah Tati Muzaidi. udah tadi Ustadz. Udah duluan tadi Ustadz. Langsung Sudah aja. duluan. Udah, Sudah duluan. Baik, kita lanjutkan Iya. ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan zikir petang bersama yang akan dipandu tentunya oleh Ustadz Hendra Surahman. Pada Ustadz Hendra Surahman kami persilakan. Baik, jazakallah Ustaz Muji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda sekalian, hormati Pak Dokter. Jadi kita berzikir bersama-sama di petang hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، 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 أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 والحمد لله رب العالمين ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kebetulan sepertinya ada kendala pada Ustadz Muji. Oke, terima kasih banyak Ustadz Hendra. Baik, Zaida. barangkali. Iya, baik kita lanjutkan aja ya Bunda Tati. Ya, terima kasih banyak Ustadz Hendra untuk zikir petang bersamanya. Terima kasih untuk panduannya Ustadz. Yang selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran bersama dari surat At-Takasur sampai dengan surat Anas yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Ustazah Rini Suwardi. Assalamualaikum Ustazah Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Ustazah. Terima kasih Bu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid MAG beserta Bapak Ibu Jamaah Khatmil Quran yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lantunkan ayat suci Al-Quran mulai dari surah At-Takasur sampai dengan surah An-Nas. Semoga Allah melimpahkan berkah dan ridhonya kepada kita semua dan mendapatkan syafaat Quran di yaumil akhir nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu Jangan dong. warzuqna ana waj'alhu lana hujjatan Ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Rini Suwardi untuk panduan tilawahnya. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin, amin. Ya robbal alamin. Kemudian sebelum menginjak pada acara tadabbur Quran, kami akan menyampaikan informasi beberapa kegiatan Yayasan Yatim Aldu dan Duafa, Yasfa yang kita kenal, yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Ustadz Nasiruddin Khalid, yang diantaranya berupa kajian Yasfa online, yang kita sudah tahu ya semua, yaitu ada kajian Dwi Pekanan, Yaswa mengaji dan mengkaji, Hamil dan Tadabbur Al-Quran seperti pada hari ini. Kemudian ada kajian I'rab Al-Quran, kajian Kitab Al-Muyassar dan terjemah Al-Quran. Kemudian kajian Mutakharul Ahadits,
setiap Selasa, dan kajian Quranic Journey. Kemudian juga ada yang akan program Yasfa yang akan diselenggarakan, yaitu ini yang baru, program belajar I'rab 1. Kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung, bisa menghubungi kepada admin di 0815 5827 6976. Pendaftaran mulai 27 Desember. Kemudian yang kedua adalah ini Syarfi ya. Nah, kajian Syarfi, Sorof. Masya Allah. Kajian Sorofnya ini dari awal, ini berarti ya dari buku Syarfi. Sebagian besar di antara kita sudah, saya kira sudah memiliki ini buku Syarfi ini. Kemudian sama mulai dari 16 Januari. Pendaftaran juga kepada ini adminnya juga 0815 5827 6976. Bunda Kinan barangkali ini sudah di grup, sudah ada ya flyer ini. Baik, nanti kepada yang berminat dapat Insya Allah. Ya, Insya Allah sudah ada di grup-grup Tadabbur Quran ya. Baik, saya kira itu saja dulu Bunda Kinan yang info kegiatan Yasfa. Iya, betul Bunda Tati. Terima kasih Bunda Tati. Oke, ya. Oke, baik. Nih, acara selanjutnya tentu saja yang kita tunggu-tunggu adalah Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh kita. Apakah Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita, Bunda? Alhamdulillah sudah Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tati dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz akan mentadaburi ayat 10 dari surat An-Nahl ya Ustadz ya? Ayat 90. Ayat 90, maaf. Ayat 90 dari surat An-Nahl. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi anzalal Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. As-sadah sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, wabil khusus koordinator kegiatan Khatmil Quran Bunda Haja Tati Muzaini beserta seluruh ketua-ketua kelompok yang tadi sudah disebutkan oleh beliau, Bunda Kinan, dan yang bertugas hari ini Alhamdulillah Ustadz Muji, yang kelihatannya memang ada kendala ya Bapak Ibu ya, ada kendala, dan saya juga bulan tidak berharap sih ini di tempat saya sudah mulai hujan. Mudah-mudahan tadi tidak ada kendala teknis ini. Iya, hujan juga di tempat saya Ustadz, merata. Iya. Terima kasih juga untuk Bunda Rini Suwardi, Bu Hajah Rini Suwardi, Ustadz Hendra. Alhamdulillah hari ini sudah membimbing kita membaca doa dan juga membaca surat-surat pendek ya. Dan hari ini Bunda Tati mendobel ya, sekaligus juga ini ya. Apa namanya ketua koordinator juga, protokol juga semua, subhanallah. Terima kasih Bunda Tati dan semuanya yang sudah hadir di petang hari ini. Tapi muliakan di petang hari ini saya ingin mengetengahkan kepada kita semuanya surah An-Nahl ayat 90 ya. Ini Bapak Ibu muliakan, kalau bapak-bapak biasanya kalau di Jumat seperti ini itu familiar dengan ayat ini, familiar itu. Bapak-bapak kalau ibu-ibu mungkin jarang ya, kurang familiar dengan ayat ini. Meski sering didengar, hafal, tetapi kalau bapak-bapak
setiap hari Jumat, setiap kali kita hadir di majelis-majelis salat Jumat, maka khatib selalu akan membacakan ayat ke-90 surat An-Nahl ini di akhir setelah doa menjelang menutup khutbahnya mesti akan membacakan ayat 90 ini. Ya. Nah, kok selalu kenapa ya khatib selalu membaca itu? Ini kan tentu kita ingin tahu kenapa seperti itu ya. Kenapa sih khatib selalu membacakan ayat ini nih? Ini Bapak yang muliakan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itai dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Mesti khatib ini selalu baca ini di akhirnya. Sebelum dia salam turun dari mimbar, lalu membaca ini. Jadi semua yang saya rasa begitu, semua khatib Jumat itu sebelum turun mimbar biasanya membacakan ayat ini. Apakah ayat ini rukun dalam khutbah? Ternyata bukan. Syarat khutbah juga bukan. Kan gitu ya. Sunnah khutbah juga nggak ada. Gitu ya. Jadi unik nih ini. Jadi ada syarat, ada rukun khutbah itu baca hamdalah, baca salawat, baca ayat, tapi nggak mesti ayat ini. Dan itu dibaca di awal kali khutbah. Tapi di akhir sebelum turun, itu khatib membaca ayat ini. Ayat surat An-Nahl ayat 90. Bapak Ibu muliakan, kalau ditarik ya ke belakang sejarah atau di dalam pergumulan kepemerintahan atau khilafah Islamiyah, kita mengenal adanya apa yang disebut dengan fitnah, ya, fitnah besar di dalam perjalanan sejarah umat Islam. Dan itu dimulai sejak masa khilafah, kira-kira akhir-akhir masa khilafah Utsman bin Affan, lalu terjadi suksesi Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu terjadi suksesi gitu kan, berdarah-darah itu ya, perebutan kekuasaan berdarah-darah, lalu diambil kekhilafahan itu oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu turun-temurun ke Yazid dan sebagainya. Sehingga Bapak yang muliakan, begitu kerasnya pertikaian, pertentangan gitu ya, antara kelompok-kelompok di dalam wilayah Islam waktu itu, sehingga terjadi banyak sekali apa itu fitnah dari kalangan Islam. Bahkan muncul hadis-hadis palsu juga di sini nih, di periode ini. Karena mereka saking fanatiknya kepada pemimpin mereka, golongan ya, golongan Umayyah atau golongan Umayyah, ya, golongan Ali bin Abi Thalib yang kita kenal namanya golongan Syiah. Lalu mereka saling menuduh, mereka saling melemparkan fitnah. Sehingga para khatib itu juga terprovokasi, sehingga mereka juga melontarkan kadang fitnah itu di dalam khutbah-khutbahnya. Maka pada khilafah yang dikenal adil, sangat adil, di zaman dinasti Umayyah, yaitu khalifah yang kita kenal sebagai Umar bin Abdul Aziz, ya. Kalau ditelusuri sejarahnya cicit daripada Umar bin Khattab, maka beliau kemudian melarang khatib-khatib itu menyerang kelompok yang lain, dan kemudian beliau menganjurkan para khatib itu agar membaca ayat gitu ya, ayat ini. Nah, jadi sebenarnya sejarah yang saya baca bahwa ayat ini kenapa hadir di di panggung khutbah Jumat setiap kali akan turun membacakan ayat ini, itu adalah inisiasi daripada khalifah yang dikenal adilnya, bijaksana dan adil, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga sejak saat itu khutbah-khutbah itu di akhir membacakan ayat ini. Itu dari sisi historikalnya, Bapak Ibu yang muliakan. Sekarang bagaimana ayat ini sesungguhnya memiliki keistimewaan? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini di hadapan salah satu tokoh kafir Quraisy yang terkenal,
Jadi kalau kafir Quraisy itu kan ada Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu ya, ada uh, Umayyah gitu ya. Umayyah, ada Abu Sufyan, ada Utsbah bin Al-Mughirah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, salah satu tokohnya itu adalah Utsbah ibn Al-Mughirah. Ini tokoh kafir Quraisy yang menentang luar biasa kepada Nabi SAW dan dakwah Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini ke depan beliau, ke hadapan Utsbah bin Al-Mughirah. Lalu kata Utsbah bin Al-Mughirah mengatakan, wahai Muhammad, tolong bacakan ulang ayat itu. Maka Nabi membacakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dua kali Nabi membacakan ayat ini kepada Utsbah bin Al-Mughirah. Apa komentar Utsbah Al-Mughirah? Dia mengatakan, sesungguhnya apa yang ku dengar ini memiliki kelezatan, ya, mendatangkan kenikmatan. Buahnya indah, akarnya sangat kuat. Ini dia sedang menggambarkan Al-Quran. Dan aku yakin, kata Utsbah bin Mughirah, pastilah ini datang bukan dari manusia. Artinya ini datang dari Allah SWT. Begitulah kekaguman daripada Utsbah ibn Mughirah. Kisah lain mengatakan bahwasanya menurut Ahmad bin Hanbal, ada sahabat Nabi yang awalnya itu dia tidak begitu dalam keimanan, kemantapannya terhadap, ya, di dalam berislamnya tidak mantap. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini sehingga sahabat itu menjadi lebih mantap keislamannya. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa yang dikutip oleh Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi apa yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari bukanlah bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bersumber dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qari'un Nabi, yaitu qari'nya Nabi, ya, muhaddits, juga periwayat hadis, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Beliau memberi komentar tentang ayat ini dalam ucapannya adalah, innaha ajma'u ayatin fi kitabillahi fi syarri wal khair. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, ayat ini sesungguhnya adalah ayat yang paling, ajma'u ayatin fi kitabillah. Kalau kita terjemahkan ajma'u ayatin fi kitabillah itu artinya adalah ayat paling komprehensif, ya. Ayat paling lengkap dalam konteks apa? Fi syarri wal khair, kebaikan dan keburukan. Jadi kalau bicara tentang kebaikan keburukan, ayat ini sudah lengkap bicaranya, ya, sudah komprehensif. Nah, itulah ungkapan daripada Abdullah bin Ubay Mas'ud yang menyatakan, innaha ajma'u ayatin fi kitabillahi fi syarri wal khair. Baik, Bapak muliakan, apa yang menarik dari ayat ini sehingga begitu banyak tadi saya ungkapkan di awal kesan-kesan baik, bukan saja dari para sahabat, baik dari orang Quraisy, tokoh Quraisy sekalipun, sekelas daripada Utsbah ibn Mughirah. Meskipun Utsbah ibn Mughirah pada akhirnya tidak masuk Islam, tetapi dia mengungkapkan kekagumannya pada ayat ini. Bapak muliakan, kalau coba saya ingin menjelaskan secara sederhana ayat ini, ada 3 perintah Allah, ada 3 larangan Allah, dan ada 1 nasihat. Nah, ayat ini tidak bicara tentang akidah secara khusus, tidak bicara keimanan, tidak bicara tentang ibadah secara khusus. Ayat ini berbicara secara khusus tentang etika, tentang adab, tentang sikap, tentang baik dan buruk. Ada 3 perintah Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ada 3 perintah Allah, yaitu pertama al-adl, kedua al-ihsan, ketiga ita'i dzil qurba. Ada 3 larangan Allah, yanha anil, pertama al-fahsya, al-munkar, al-baghi. Lalu ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, itu ditutup ayat ini mengatakan Allah menasihati kalian, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang
sadar, yang merasa, yang mendapatkan pelajaran daripada itu. Babi melihatkan, pertama al-adl. Innallah ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, hai orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya siapa saja, tidak mesti orang beriman, harus hakikatnya manusia sesungguhnya. Karena sesungguhnya ayat ini kalau dipegangi, kalau ayat ini diamalkan oleh masyarakat, oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, itu oleh masyarakat manapun, maka akan timbul ketentraman, kenyamanan, kedamaian. Pertama, Allah memerintahkan kepada kita al-adl. Apa itu adl? Bahasanya susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia pun akhirnya mengadopsi kata itu dalam bahasa Arab, yaitu adil. Karena agak sulit untuk menerjemahkan secara khusus apa itu adil itu. Nggak ada kata-kata bahasa Indonesia yang tepat. Orang mengatakan adil sama rata, nggak juga sih. Tidak selalu, nggak sama, adil itu dengan sama rata. Itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan tafsiriyahnya apa itu? Adil itu adalah menerima sesuai haknya dan memberi kepada pihak lain sesuai haknya. Itu adil namanya. Kita mengambil hak kita sesuai porsinya, sesuai proporsinya. Dan kita memberikan kepada orang lain juga sesuai haknya, sesuai proporsinya, itu barunya namanya adil. Jadi adil itu tidak selalu konteksnya sama rata sama rasa. Saya sering mencontohkan dalam konteks ini, misalnya Bapak muliakan, kalau dalam keluarga seorang ayah ibu memiliki 3 anak. Anak yang pertama di TK, anak yang kedua di SMA, anak ketiga kuliah. Kalau pingin adil lalu dibagi semuanya uang jajannya hari itu 20.000, itu nggak adil jadinya malah. Anak TK 20.000 kebanyakan, uang dia juga dari rumah udah bawa kue, udah makanan. Gitu ya. Udah gitu jam 10 udah pulang lagi. Nah, itu nggak adil itu. Anak SMA ya gitu ya. Dipakai untuk jajan habis dia. Kan gitu ya. 20.000 habis. Nah, kuliah dipakai untuk transport aja udah habis itu. Belum makan, belum apa. Jadi adil itu nggak sama rata. Jadi kalau 20.000 dibawa, iya rata tapi nggak adil itu. Jadi adil itu tidak sama rata, tidak sama. Adil memberikan sesuai haknya. Anak TK haknya berapa? Anak SMA berapa haknya? Anak kuliah beda nominalnya, tidak artinya tidak adil, justru itu keadilan. Jadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, kepada kaum mukminin, apa bilang? Janganlah kebencian kamu kepada orang-orang lain menjadikan kamu tidak berbuat adil. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum sehingga engkau menjadi tidak adil. Itu yang terjadi sekarang kan begitu ya. Karena blok kepada kelompok tertentu maka tidak adil ya. Gitu ya. Kelompok yang lainnya apa namanya dienyahkan, disikirkan, dimusuhi. Kenapa? Karena bukan kelompoknya. Harusnya apa dibilang? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada kelompok lain menjadikanmu tidak berbuat adil. I'dilu kata Al-Qur'an, berbuat adillah. Wa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, jadi Bapak yang muliakan, kita semua, setiap individu kita diminta oleh Allah untuk berbuat adil. Adil kepada diri kita, adil kepada keluarga kita dan sebagainya. Itu yang pertama, adil. Yang kedua, Allah menyerahkan ihsan. Ihsan itu lebih daripada adil. Lebih tinggi daripada adil. Sederhananya, ihsan itu kan banyak ya. Sekarang kita bicara dalam konteks adalah ihsan terhadap konteks sosial. Maka ihsan dalam konteks sosial adalah berbuat baik kepada orang lain melebihi perbuatan baik orang itu kepada kita. Berbuat baik lebih, itu namanya ihsan. Kalau sama gitu, sesuai porsinya, itu namanya adil. Nah, kalau ihsan itu harus lebih daripada adil. Harus lebih daripada itu. Sederhananya, kalau orang
berbuat baik kepada kita, misalkan gitu, berbuat kepada kita, memberi kepada kita 10, maka cara ihsan itu adalah kita membalasnya lebih daripada 10. Itulah ihsan dalam hati yang sederhana. Nah, uniknya Bapak yang muliakan, kata ihsannya, itu dalam Al-Quran saya temukan ada 6 kali. Dalam Al-Quran ya, ada 6 kali tuh. Betul-betul kata ihsan. Ya, wabil walidaini ihsana dan seterusnya. Pokoknya ada kata ihsan. Ada kata wahsinu, ada kata yuhsinun, ada kata muhsinin. Kita nggak pakai itu. Kata ihsan saja dalam bentuk masdar. Ternyata Bapak yang muliakan, dari 6 kata ihsan dalam Al-Quran, saya temukan 5 diantaranya dalam konteks bakti anak kepada orang tua. Iya, wabil walidaini ihsana. Itu tuh. Jadi Al-Quran selalu menempatkan kata-kata ihsan, yaitu berbuat baik kepada orang tua setelah berbuat baik manusia kepada Allah, setelah ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita coba tarik dalam pemahaman tadi, ihsan itu karena memberi lebih dibanding perbuatan baik dia kepada kita. Tapi kalau ini kita terapkan kepada orang tua, anak kepada orang tua, saya kira nggak mix. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada pepatah bahasa Indonesia pun yang abang mengatakan tuh, katanya apa? Baiknya orang tua itu kan ya, kebaikan orang itu tuh sepanjang masa, gitu ya. Sedangkan baiknya anak kepada orang tua itu katanya sepanjang galah, gitu ya. Tapi kalau orang tua sepanjang masa, secara umum ya, kecuali orang tua yang sudah dirasuki setan seperti kejadian-kejadian yang di Jakarta sehingga membunuh anak-anaknya, naudzubillah min dzalik, atau kejadian yang di di Jawa Timur dan sebagainya. Secara umum orang tua pastilah dia berbuat kepada anaknya melebihi ya perbuatan baik anak kepada orang tua secara umum seperti itu. Bahkan kalau kita dengar cerita atau kisah tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, padahal dia hidup sejaman dengan Nabi, tapi nggak disebut sahabat karena dia tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak berjumpa, syarat sahabat itu berjumpa dengan Nabi. Karena Uwais Al-Qarni datang ke Madinah ingin berjumpa Nabi, Nabi sedang berperang, sampai Nabi pulang, gitu ya. Uwais Al-Qarni sudah kembali ke rumahnya dan sudah kembali ke kampungnya dan tidak berjumpa dengan Nabi, sehingga Uwais disebutnya tabi'in, hanya berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa langsung dengan Nabi. Bagaimana Bapak Ibu pernah dengar kisah baik luar biasa baktinya seorang Uwais kepada ibundanya? Apa? Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya dari kampung halamannya ke Mekah untuk berhaji, sampai pulang digendongnya ibunya. Segitu saja belum cukup bakti anak kepada orang tua. Masya Allah. Jadi jauh sekali gitu ya kita. Artinya apa? Harus ada kemauan dari kita ini untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Yang ketiga, ita idul kurba. Kalau tadi kepada orang tua, sekarang ita idul kurba. Jangan hanya orang tua, tapi juga berbuat kepada keluarga yang lain. Kakak, adik kita, paman, bibi kita. Al-Quran mengatakan ita idul kurba. Berbuat baik kepada mereka. Beri mereka. Kasih mereka. Jangan engkau berbuat baik kepada orang-orang jauh, sementara kau biarkan keluargamu menderita, meminta-minta. Bapak melihatkan, ini baru 3 perintahnya. Saya pikir terlalu panjang kalau kita lanjutkan kepada 3 larangannya. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang perintah Allah tadi yang 3 dan larangan Allah yang 3 selanjutnya. Meski sebenarnya tadinya kita akan mengangkat tema tentang ini kaitan konteks dengan akhir tahun, tapi saya pikir sudah di mana-mana biasanya di akhir tahun seperti ini banyak kajian-kajian tentang muhasabah dan sebagainya di akhir tahun seperti ini. Jadi sengaja kami memilihkan ini yang untuk kita, saya kira tepat untuk kita lakukan. Kenapa? Karena adil, ihsan, itaidul qurba tidak mengenal waktu, tidak mengenal masa, tidak mengenal tempat. Di semua tempat, di semua waktu sesungguhnya kita diperintah oleh Allah langgeng untuk melakukan 3 hal tadi. Berbuat adil, berbuat ihsan, dan itaidul qurba. Jadi itu sementara kami memuliakan kajian kita di petang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih banyak
Bunda Tati bisa suaranya belum terdengar Bunda Tati? Ya, baik, Bunda Kinan. Oh ya, alhamdulillah. Baik, baik. Apakah sudah selesai, Ustaz? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih banyak. Barakallah, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih untuk tadabbur ayat-ayat Al-Qur'annya. Dan juga pada kesempatan ini, Ustaz, barangkali Ustaz berkenan untuk memberi informasi berupa update dari kegiatan Yasfa. Pada Ustaz. Baik, Bunda Tati dan Bapak yang muliakan, luar biasa. Kegiatan Yasfa tadi sudah disampaikan ya oleh Sudah, Ustaz. Bunda Tati dari pengumumannya, dan subhanallah sesungguhnya antusiasme daripada Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan yang disajikan berkaitan dengan kegiatan online Yasfa ini sesungguhnya itu yang memberikan dukungan yang besar terhadap keberlangsungan Yasfa ya. Artinya Bapak yang muliakan, Bapak Ibu yang mengikuti program apakah kemarin Mukadimah I'rab, kajian Muyassar yang baru selesai kita Muyassar, nanti akan kita lanjutkan dengan kajian Sarfi tadi sudah diumumkan, lalu kajian I'rab, aplikasi I'rab, dan yang sudah nih kajian I'rab di hari Kamis sebagainya, itulah yang subhanallah di samping mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, juga sesungguhnya Bapak Ibu telah berdonasi dengan itu kepada kegiatan Yasfa. Jadi donasi-donasi yang disampaikan melalui koordinator kegiatan I'rab, kegiatan kajian tarjamah, dan juga donasi-donasi daripada ketua-ketua kelompok di Khatmil Quran ini, itu subhanallah telah menyambung kegiatan dakwah Yasfa, kegiatan Yasfa. Maka semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat, semoga sebagian rezeki yang diinfakkan menjadi wasilah keberkahan. Lalu Bapak yang muliakan, tadi juga luar biasa sudah dibacakan oleh Bunda Tati ya, bahwasanya di antara jamaah kita nih subhanallah banyak yang mengkhatamkan Quran secara mandiri ya. Itu baik Betul, dari dari kelompok An-Nur ya, ada 6 orang, bahkan ada yang sekian kali mengkhatamkannya. Barakallahu lakum sami'an. Tadi sudah dibacakan oleh Bunda Tati dari grup Al-Fatah, dari grup Al-Majid, dari grup Al-Bayan, kan gitu ya. Dan dari grup Az-Zikr juga saya kira subhanallah ini membahagiakan kita semuanya tentu saja, dan tentu saja terus akan ke depan khatmil Quran seperti ini, baik khatmil Quran kelompok maupun khatmil Quran mandiri. Dan saya yakin juga di antara Bapak Ibu banyak juga yang bisa mengkhatamkan atau sesungguhnya mengkhatamkan secara mandiri, tapi mungkin lupa menyampaikan kepada ketua kelompoknya atau memang belum berkenan untuk menyampaikan kepada ketua kelompoknya. Bagi yang sudah menyampaikan maupun tidak menyampaikan, Allah yang maha mengetahui, maka insya Allah kulli harfin harf, setiap huruf yang dibaca asyaratu hasanat, maka itu menjadi 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala baginya. Dan tentu saja subhanallah ini jariyah, tabungan kebaikan bagi para ketua-ketua kelompok yang terus mensugesti, memotivasi, mengajak, mengingatkan jamaahnya agar bisa mengkhatamkan baik juz maupun khatam mandiri. Rasulullah SAW mengatakan, mandalal khairi falahu ajruhu wa ajru ma fa'ilihi. Siapa yang mengasih tahu tentang kebaikan, maka baginya kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang yang diberitahunya. Dan juga alhamdulillah insya Allah di bulan Januari depan dari jamaah Yasfa akan ada yang berumroh. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya lancar, yaitu Pak Haji Prapto bersama Ibu Cahya keluarga, Ibu Neneng, Bu Nia Neneng dan keluarga, Ibu Hajah Muslimatun dan keluarga. Ya, insya Allah mudah-mudahan umrohnya umroh yang makbulah, insya Allah mabrudah sampai ke tanah air, diterima ibadah umrohnya, dan juga di, dimudahkan dalam perjalanan umrohnya sampai kembali. Terakhir, kami menyampaikan banyak terima kasih untuk para donatur yang secara sukarela terus menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan Yasfa. Bapak Alan Darlan Asyari, Bunda Adriza, Bunda Siti Wahidah, ya Bunda Dewi Setiawati, Bunda Hardini, Budini, Pak Dr. Novia, Charles Holloway,
lalu ada Ibu Ika Pramita, Ibu Ivi Anggraini, Ibu Indang Hari Purwanti, Bu Nelti, dan juga Ibu Inong Juliati beberapa kali tentu saja, Bu Khuriati Jumar, Bu Devi Setiawati, Bu Rusdianti, Bu Erna Rizkianti dari Bu Barka, lalu Ibu Heriati dalam beberapa kali transferan, Ibu Siti Wahida juga demikian, Bunda Tri Utami, Bunda Indang Hari, Bunda Diani Safitri, Bu Ane, lalu Bu Widya Bakhri, lalu Pak Yusuf Prapto dan keluarga, lalu dengan Ibu Burmawati, lalu Pak Abdul Rashid, terus jamaah dasar Irob, kajian dasar Irob yang kemarin baru selesai di bulan ini melalui Bunda Kinan, lalu dari kegiatan Al-Muyassar juga subhanallah grup Al-Muyassar yang baru selesai juga di bulan ini, lalu dari Bu Titi Handaryati, lalu Bu Ika Sakmarani dari kelompok kajian Irob hari Kamis, lalu Pak Haji Zainal Fanani, lalu Bu Tri Laksmanawati, Bu Sri Indrawati, mohon maaf, Ibu Muji Hartati, Ibu Erlinawati, Bu Muslimatun, Bu Rini bersama kelompoknya, seperti itu rasanya, Bu Ambar Tri Martini bersama kelompok Anur, lalu Bunda Nizma, Bunda Ruqayah Latifah, Bu Sukarsi. Subhanallah, sehingga terkumpul dan digabung dengan yang bulan lalu, saldo bulan lalu terkumpul 33.153.035 rupiah, dan subhanallah sudah dimanfaatkan untuk masih kita pembebasan tanah di Yashfa, pesantren Yashfa, senilai 28 juta. Jadi masih ada tersisa sekitar 4 juta. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bisa menyelesaikan segera pembebasan tanah dan bangunan untuk kegiatan pesantren Yashfa. Masih tersisa ada sekitar 260 juta. Bapak Ibu yang kami muliakan, jika ada saudara yang ingin ikut membebaskan tanah untuk pesantren Yashfa, semoga menjadi wakaf dan amal jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian saya kira, dan terakhir sebelum kita berdoa, Bapak Ibu yang muliakan, kita turut mendoakan guru kita Kiai Al-Haj Dr. Muhammad Anwar LC MM MA. Kami mendapatkan informasi dari keluarga dari Bu Ambar dan keluarganya bahwa beliau sedang dirawat di rumah sakit. Kita akan ikut doakan untuk beliau dan juga untuk ustadzah kita, Ustadzah Nur Aini yang biasa membimbing untuk tilawatil Quran, baik untuk kajian khatmil Quran maupun Yashfa mengaji. Juga Ibu Nur Hasanah atau Bu Nui yang juga biasa memandu kita doa petang atau juga kaji Yashfa mengaji. Serta juga Bapak Alfian Basir Siregar yang subhanallah hari ini beliau masuk rumah sakit PON di Cawang. Semoga Allah, kita minta kiranya Allah SWT kepada yang disebutkan namanya tadi dan yang tidak disebutkan namanya, wabil khusus juga dari keluarga Bunda Hajatati Muzaini yang wafat beberapa hari yang lalu, dan juga keluarga kita semuanya, baik yang disebutkan maupun yang belum disebutkan. Semoga Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, mengampuni dosa-dosanya, menyehatkan yang sakit diantaranya, serta menyembuhkan segera, dan juga memberikan pertambahan di dalam menjalani segala musibah cobaan ini. Bitirkan ya wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah tadi apa langsung doa? Ya, tafadhol Ustaz. Kita aja ya, mari Bapak yang muliakan, di kesempatan petang hari ini mari kita khusyukkan hati, pikiran kita bermunajat kepada Allah. Kiranya di hari Jumat petang hari ini, waktu dan hari yang dijanjikan mustajabnya di hari ini oleh Rasulullah SAW, terlebih ini adalah Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita di tahun ini, di tahun 2023,
Semoga harapan kita, semua keinginan kita di masa yang akan datang dimudahkan oleh Allah. Semua yang telah berlalu dalam kehidupan kita, semoga semuanya yang ibadah, yang beramal baik, yang bagian dari amal soleh, semoga Allah terima. Dan yang berupa dosa, semoga Allah ampuni. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. حمد شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ربنا لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك لك الحمد آمين الرضا لك الحمد بعد الرضا لك الحمد حتى ترضى آمين الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا مشايخنا ساتذتنا ولمعلمينا ومن أحسن إلينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم آمين أكرم نزولهم واسع مدخلهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن الكريم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا عظيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا وكرم بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا من الأبرار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرامة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا وقائدنا وسائقنا يا إلى جناتك جنات النعيم Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, jadikan Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami hafal, Al-Quran yang kami ingat, Al-Quran yang senantiasa kami tilawahkan, menjadi pendamping kami dalam hidup kami, menjadi teman di alam kubur kami, menjadi kawan di dalam akhirat kami. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca ya Allah sebagai hujjatan lana, sebagai yang menolong kami ya Allah, memberi syafaat kami kelak ya Allah, memberi syafaat kepada keluarga kami kelak ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wat tughyan. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami, anak keturunan kami adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan ya Allah, senantiasa membaca Al-Qur'an-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami dan mereka ya Allah menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa cinta kepada kezaliman, cinta kepada pembangkangan kepadamu ya Allah. Allahumma afina wa'fu anna. Allahumma ashrah lana sudurana fil Qur'an Karim wa yassir umurana wa azim ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an yang kami baca sebagai pelapang hati kami ya Allah, sebagai yang memudahkan dengan izin-Mu ya Allah segala urusan kami ya Allah. Dengan Al-Quran Engkau lipat gandakan pahala untuk kami atas amal saleh kami ya Allah. Dengan Al-Quran Kau perindah akhlak kami ya Allah. Dengan Al-Quran Kau luaskan, Kau perbanyak, Kau berkahi rizki kami ya Allah. Engkau sinari alam kubur kami ya Allah. Engkau jadikan Al-Quran untuk kami ya Allah pembimbing, penuntun jalan menuju surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma amilna min amalin fi hadhihi sanah ya Allah, apapun yang telah kami lakukan di tahun ini ya Allah, mana haitana, sedangkan itu adalah hal-hal yang Kau larang kepada kami ya Allah, walam natub minhu, dan kami lupa bertaubat kepadamu, wa halumta fiha alaina bi fadlika, padahal Engkau telah begitu sabar untuk tidak mengadab kami ya Allah, wa da'watina ila taubati min ba'di jara'atina ya Allah, kami barangkali berlupa untuk bermohon taubat kepadamu ya Allah
Sedangkan Engkau yang Maha Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami di tahun ini, ya Allah. Dosa-dosa yang kami perbuat, yang kami lalai bertobat kepadamu. Baik disengaja perbuatan dosa itu, ya Allah, maupun hal-hal perbuatan dosa yang kami lupa dan tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Maka sesungguhnya kami bermohon kepadamu, ya Allah, jangan tutup tahun ini, ya Allah, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika dalam catatanmu Engkau catatan untuk kami kebaikan di masa yang akan datang, maka tentukan kebaikan itu kepada kami, ya Allah. Teguhkan kami bisa menjalaninya dan tetapkan itu kami, ya Allah. Jika dalam catatanmu, ya Allah, di tahun depan ini ada keburukan untuk kami, ya Allah, ada bala untuk kami, ya Allah, maka kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau zat yang maha agung, Engkau zat yang maha pemurah. Singkirkan dari kami, ya Allah. Gantilah dengan kebaikan untuk kami, ya Allah. Dan gantilah keburukan dengan kebaikan untuk kami, ya Allah. Rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, yang berkumpul di tempat ini bersama kami di ruang Zoom kali ini, ya Allah, adalah hamba-hamba yang saleh. Berdoa kepadamu, ingin memanjatkan permohonan kepadamu, ya Allah. Istajib du'ana wa iyyahum rahmatika arhamar rahimin. Kami yang muliakan, kita berdoa kepada Allah. Sampaikan kepada Allah segala hajat inginan kita. Semoga Allah yang maha mendengar, mengijabah doa kita di petang hari ini. Silahkan. Allah. آمين آمين يا مجيب السائلين. اللهم يا سميع الدعاء، يا قابل التوب، يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Zat yang maha mendengar. Sesungguhnya jika ada di antara kami, ya Allah, yang mengingini untuk berbuat kebaikan di tahun ini, ya Allah, apakah itu pergi ke tanah suci-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan haji atau berumrah, atau ingin melakukan kebaikan, menjalankan, menyambung silaturahim dan belum tercapai di tahun ini, ya Allah, maka mudahkanlah harapan kami tercapai di tahun depan ini, ya Allah. Sampaikan hajat kami, ya Allah. Sampaikan keinginan kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dan keluarga kami, ya Allah, dari bala, musibah, dan segala bencana yang telah Engkau tetapkan untuk kami, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz untuk doanya. Ustadz. Alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian acara pada petang hari ini. Atas nama tim manajemen Tadabbur Quran kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan pada penyelenggaraan kali ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.